Menteri ATR BPN siap awasi tata ruang Jabodetabek punjur guna atasi banjir. Polda Riau gagalkan pengiriman 7,43 kg sabu yang dikendalikan napi dari dalam rutan. Keseruan ngabuburit di Disneyland Hong Kong. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita Nasional Malam kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ishakan, kita simak Berita Nasional Malam selengkapnya. Ya, informasi pertama pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid ini memastikan akan serius menyoroti penataan ruang di kawasan Jabodetabek punjur yang disebut ini penyebab banjir di sejumlah wilayah Jakarta dan Bekasi. Nusron menjelaskan persoalan tata ruang yang tidak sesuai di suatu wilayah akan memberikan dampak ke tempat lain. Menurutnya persoalan banjir yang terjadi di Jabodetabek punjur tidak bisa dilepaskan dengan tata ruang wilayah dan hal tersebut menjadi dan tanggung jawab Kementerian ATR BPN. Nusron menegaskan kepada kepala daerah untuk disiplin dalam hal menertibkan izin tata ruang penggunaan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, Nusron berencana mengadakan rapat kabar bersama kepala daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Di Bogor karena imbasnya... Ya, kita akan cek untuk masalah penertiban isu tata ruang di kawasan Jabodetabek punjur. Karena ada perpresnya, jadi ekosistem dan antara kawasan strategis nasional Jabodetabek punjur ini tidak bisa lepas dengan yang namanya ekosistem tata ruang. Ini satu kesatuan, nggak bisa terpisah-pisah. Nah, ini kejadian yang menimpa di Bogor itu bisa berdampak terhadap apa yang terjadi banjir yang ada di Jakarta. Sebaliknya juga kejadian sampah di Jakarta bisa berdampak terhadap yang ada di Bekasi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Maret 2025 yang membahas peningkatan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten atau USNB di Kabupaten Serang, Banten pada Kamis 6 Maret 2025. Dalam kunjungan ini, Wapres didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Banten Andra Soni, dan Rektor USNB Siti Hania Tunisa untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Wapres menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan harus terus diperluas agar seluruh masyarakat, termasuk daerah, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Pembangunan infrastruktur pendidikan seperti USNB ini diharapkan dapat didukung fasilitas memadai dan tenaga pengajar yang kompeten. Pembangunan USNB dimulai pada Juni 2024 dan ditargetkan selesai pada April 2025 dengan anggaran 159,99 miliar rupiah. Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 82%, mencakup gedung rektorat, gedung fakultas, masjid, rumah pompa, dan powerhouse di atas lahan seluas 2,83 hektar dari total 10,02 hektar. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Partai Golkar ini membuka suara terkait adanya pihak yang menyeret Menteri ISDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam mega korupsi PT Pertamina. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa tidak ada keterkaitannya kasus korupsi yang terjadi di Pertamina dengan Menteri ISDM Bahlil Lahadalia.
Kasus korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejagung menjadi perhatian publik. Pasalnya korupsi tersebut terjadi pada tahun 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai 1 kuadriliun. Dalam perkembangan kasus tersebut, adanya pihak yang menyeret nama Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Merespon hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa tidak ada keterkaitannya kasus korupsi yang terjadi di PT Pertamina dengan ketua umumnya. Menurutnya korupsi terjadi pada tahun 2023, sedangkan Ketua Umum Partai Golkar itu baru menjabat menjadi pembantu Presiden Prabowo pada akhir tahun 2024. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, ini aja, dan kita kan begitu. Ada orang nggak punya salah, dicarikan salahnya. Ini yang terjadi kan kita, dan itulah sebabnya Indonesia tidak bisa maju-maju. Kenapa? Karena kita senang melihat orang sengsara, ya, dan susah melihat orang berhasil. Ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman ya, karena juga saya alami. Ya, saya alami kenapa? Dan saya hargai, saya berproses misalkan di hukum. Saya hargai KPK, jujur KPK itu. 3 perusahaan berminat menyewa aset milik PT Sritek, pabrik tekstil di Sukoharjo. Meski ada minat dari sejumlah perusahaan, keputusan akhir mengenai penyewaan aset bergantung pada proses penilaian yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Hal ini disampaikan salah satu kurator PT Sritek, Denny Ardiansyah, ketika ditemui pewarta di pabrik tekstil di Kabupaten Sukoharjo. 3 perusahaan tertarik untuk menyewa aset milik PT Sritek. Semua perusahaan itu berada di Pulau Jawa, namun Denny masih irit bicara mengenai 3 perusahaan tersebut. Meski telah ada peminat, namun kurator tak bisa menentukan nilai atau harga sewa. Dan keputusan terakhir bergantung pada Kantor Jasa Penilai Publik, KJPP. Denny menyebut kurator hanya bertugas memfasilitasi penyewa aset perusahaan yang telah dinyatakan pilot. Disinggung langsung mengenai perekrutan kembali ex-pekerja, kurator tak pernah menjanjikan hal tersebut. Keputusan terkait perekrutan tergantung pada kebijakan pihak penyewa. Oke, untuk investor dari kami kan tim kurator, kita kan bertugasnya ini untuk mengelola, untuk mengurus, dan sekaligus membereskan dari aset. Oleh karena itu ketika ada investor baru, tentunya kami hanya sebatas sebagai memfasilitasi untuk menyewa dari aset tersebut. Seperti diketahui, PT Sri Rejeki Isman Tekstil dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang 21 Oktober lalu. Putusan ini dikarenakan perusahaan itu gagal membayar utang dan mendapat gugatan dari PT Indobarat Rayon sebagai kreditor. Putusan ini diperkuat di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung pada 18 Desember 2024. Akibatnya 8.000-an pekerja mengalami PHK massal. Perusahaan tekstil di Sukoharjo itu berhenti total operasionalnya sejak 1 Maret 2025. Ya, sementara itu sebanyak 7,43 kg sabu dan 2 orang kurir narkoba berhasil diamankan Polda Riau. Para pelaku mengaku bahwa dirinya disuruh oleh seorang napi yang berada di dalam rumah tahanan Cipinang 1 dan seorang residivis kasus narkoba. Rencananya barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Jakarta. Sebanyak 8 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 7,43 kg gagal diedarkan di Jakarta. Diawali dengan penangkapan 2 kurir narkoba dengan inisial Z dan M di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Setelah dilakukan pengembangan, 2 kurir narkoba tersebut mengaku bahwa mereka disuruh oleh seorang dengan inisial S, yang merupakan narapidana yang berada di dalam rutan Cipinang 1. Polisi akhirnya mengamankan tersangka S di dalam rutan Cipinang 1 yang pernah ditahan di Lapas Kalianda, Lampung. Pelaku berhasil ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat. Selain menyita barang bukti narkotika, polisi juga mengamankan beberapa unit ponsel dari para pelaku yang digunakan untuk berkomunikasi dan menjalankan aksi peredaran narkotika ini, serta 2 unit mobil yang digunakan para pelaku. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Jo pasal 112 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati dan maksimal 20 tahun penjara. Untuk tersangka ZN ini
dijanjikan upah sebesar 9 juta per paket atau per kilo. Kemudian tersangka S itu dijanjikan 5 juta per kilo. Kemudian tersangka I itu dijanjikan 10 juta sekali pengantaran. Dan itu sudah ada sebagian yang diterima. Ini masih kami kembangkan terus, rekan-rekan, tidak berhenti sampai di sini. Kami akan kembangkan terus siapa pemilik barang dan siapa yang memesan barang ini. Yang jelas barang ini dikendalikan dari dalam lapas. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, pasca banjir besar di wilayah kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 4 Maret 2025 ini menyisakan puluhan ton tumpukan material sampah di bawah jembatan Kemang Pratama pada Jumat pagi. Tumpukan sampah tersangkut di perumahan Kemang Pratama ini dikhawatirkan akan menghambat arus Kali Bekasi dan Kali Cikeas di saat musim hujan saat ini. Inilah tumpukan sampah pasca banjir besar di kota Bekasi. Derasnya air yang meluap dari Kali Bekasi membawa material sampah dan menumpuk di bawah jembatan Kemang Pratama, Rawalumbu, kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Tumpukan sampah berisi berbagai material yang terbawa arus Kali Bekasi dan Kali Cikeas serta Kali Cilengsi saat banjir besar melanda wilayah kota Bekasi pada Selasa kemarin. Sampah-sampah yang menyangkut di bawah jembatan Kemang Pratama ini didominasi sampah rumah tangga. Bahkan batang kayu berukuran hampir 10 meter ini menyangkut di atas jembatan Kemang Pratama masih dibiarkan saja. Tidak ada satupun petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk melakukan penguraian sampah banjir dan melakukan pengangkutan. Hal ini pun dikhawatirkan sejumlah warga lantaran saat ini masuk musim penghujan sehingga akan menyumbat saluran air kali hingga menyebabkan banjir. Sampah-sampah kemarin banjir ini, Mang? Betul, sampah-sampah kemarin pasca banjir. Banjir ya? Ya. Karena numpuk di sini nih. Numpuk di sini. Apa aja, Mang, yang material ini, Mang? Material yang ada ada bawang pisang, kayu, kemudian bambu. Bahkan sampai kemarin tuh ada tukang rongsok dapat ban mobil. Oh, itu yang ke bawah kemarin arus banjir gede kemarin. Betul. Kemudian itu tuh apa namanya? Sini, Mang. Kulkas, ada juga kulkas. Kulkas yang kanyut. Kanyut. Karena banjirnya sangat besar sekali. Oh, yang kemarin itu. Ketimbang di tahun 2020. Ini gede nih. Tidak hanya tumpukan sampah, banjir besar yang menimpa wilayah kota Bekasi pada Selasa kemarin membuat jalan di dekat jembatan Kemang Pratama amblas. Bahkan lebar amblas jalan ini hingga mencapai kurang lebih 10 meter dan akses jalan menuju perumahan Kemang Pratama pun dialihkan ke sisi jembatan di sebelahnya. Ya, sementara itu hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis malam menyebabkan ratusan rumah terendam banjir, bahkan ketinggian air ini bisa mencapai 1,5 meter. 130 rumah di perumahan Pratama Indah, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terendam banjir yang terjadi pada Kamis malam. Banjir disebabkan karena curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Sukabumi sejak Kamis siang. Salah satu warga menyebutkan bahwa air mulai memasuki rumah warga sekira jam 11 malam dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Hujan deras menyebabkan sungai yang berada di belakang perumahan meluap sehingga merobohkan tembok pembatas perumahan. Ya, kronologi ini mah akibat air dari sananya ada longsor, dari Ciuni ada longsor, terus hujan begitu derasnya, ya banjirlah terjadi. Makanya banjirnya dengan beberapa detik, 15 detikan terjadilah banjir ya banjir bandang. Terus saya ngebangun masjid ini paling di atas, untuk tahun sekarang ini mah nyampe ke depan masjid. Sementara itu, pemerintah Kecamatan Cikembar saat ini sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membantu menangani kejadian pasca bencana, termasuk menurunkan pemadam kebakaran untuk membantu warga membersihkan lumpur pasca banjir. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial untuk membantu warga dalam menyiapkan konsumsi untuk berbuka dan sahur warga yang terdampak. Data terbaru BPBD menyebutkan bahwa hingga saat ini 18 kecamatan terdampak bencana usai diguyur
diguyur hujan deras. Setidaknya 204 jiwa terdampak dan 159 diantaranya mengungsi. Selain itu, bencana yang terjadi juga mengakibatkan adanya 1 korban jiwa dan 7 orang masih dinyatakan hilang. Di Kecamatan Cikembar sendiri, Bu, ada berapa titik yang terdampak akibat hujan semalam? Ya, kalau untuk desanya sebetulnya yang terdampak 2 desa, yaitu Desa Bojong Raharja dan Desa Bojong. Tapi yang lebih banyak itu adanya di Desa Bojong, terutama di perumahan residen Pratama ini yang berada di Kampung Bojong, ya, Desa Bojong, Kecamatan Cikembar. Tetapi ada beberapa juga di Desa Bojong Harja yang memang terdampak dari desa. Ya, pemirsa, berikut akan kami tayangkan kembali perbincangan kami siang tadi bersama kontributor Berita Nasional TV, Eriko, dari titik terdampak banjir Bandang, Sukabumi, Jawa Barat, mengenai situasi pasca banjir bandang yang merendam ratusan rumah di sana. Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di mana lokasi ini adalah lokasi yang terparah yang terdampak akibat banjir bandang. Nah, dapat dilihat saat ini adalah visual terbaru kami saat ini. Ada sejumlah TNI dari Yonif 310 juga ikut membersihkan material longsor, yaitu lumpur yang setebal kaki orang dewasa. Saat ini masih dilakukan pembersihan oleh 310 dan warga pun sekarang masih melakukan pembersihan di rumahnya masing-masing. Ya, ini terdapat semua barang milik warga ini, tidak ada satupun yang bisa diselamatkan akibat banjir ini. Nah, sini juga dapat mobil dari untuk membersihkan atau untuk membantu barang-barang milik warga. Nah, saat ini saya akan coba bertanya sama salah satu dari Yonif 310. Di sini ada Danton Dery. Ya, selamat siang Pak Danton. Ini dapat diinformasikan apa nih yang dilakukan dari 310 sendiri, Pak? Sebelum kita diperintahkan penanggulangan bencana di perumahan Pratama Indah Regency dan tepatnya berada di Bojong. Kita melakukan perbantuan pasca bencana banjir yang ada perumahan ini. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk pembersihan dari longsoran. Ini ada berapa OP yang diterjunkan untuk saat ini? Kurang lebih 1 korban tidak diperintahkan. Oke, terima kasih banyak Bang Dery. Ya, berikut adalah Danton dari Yonif 310 Bidang Bencana. Kembali ke studio Izam. Oke, baik. Bang Erik, boleh diinformasikan dari tempat Anda berdiri saat ini, kira-kira berapa rumah yang terdampak, berapa kepala keluarga yang terdampak di sana? Ya, dari data BPBD Kabupaten sendiri, ini ada sekitar 134 rumah yang terdampak akibat banjir bandang ini di Kecamatan Cikembar ini. Sementara untuk data lainnya yaitu ada 18 bencana banjir dan tanah longsor serta jembatan putus yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Dan informasi terbaru dari BPBD sendiri, ada 1 orang yang meninggal dunia akibat hanyut terbawa banjir, sedangkan 7 orang lainnya masih dalam pencarian. Baik. Nah, saat ini ada sekitar 156 jiwa yang mengungsi di sanak saudaranya. Kembali ke studio. Ya, kami turut prihatin atas peristiwa banjir yang melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat dan juga untuk wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, kami sudah menyiapkan liputan khusus untuk menemani waktu Anda pada bulan Ramadan ini. Jurnalis Berita Nasional TV Sanas Hairus akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keseruan ngabuburit di Disneyland Hong Kong
Selengkapnya kami hadirkan dalam Info Ramadan berikut ini. Pemirsa Berita Nasional TV, saat ini saya sedang berada di Disneyland Hong Kong dan saya mau mengajak pemirsa Berita Nasional TV untuk dapat bersama-sama menikmati secara langsung bagaimana keseruan dan juga pertunjukan-pertunjukan apa saja yang ada di Disneyland Hong Kong. Dan mungkin untuk menghibur para pemirsa yang sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Dan walaupun bulan suci Ramadan, namun di Hong Kong saat ini ramai sekali para pengunjung dan juga para wisata yang datang ke Disneyland Hong Kong bersama dengan keluarganya di hari weekend atau hari Minggu saat ini. Dan seperti apa keseruannya, berikut liputannya untuk Anda. Disneyland Hong Kong adalah sebuah taman hiburan yang berada di Pulau Lam Tau, Hong Kong, yang memiliki berbagai hiburan menarik yang dapat Anda nikmati bersama keluarga. Atraksi yang ada terbagi dalam beberapa tema dan masing-masing tema memiliki wahana sendiri-sendiri. Mulai dari Ant-Man, Mickey Mouse, Iron Man, Snow White, dan banyak tema dan wahana menarik lainnya yang dapat Anda nikmati di sini. Dan saya akan mencoba salah satu wahana favorit di sini, yaitu World of Frozen. Selain wahana di Disneyland Hong Kong, juga banyak restoran serta toko souvenir untuk Anda membeli oleh-oleh khas dari Disneyland Hong Kong. Harga tiket masuknya sendiri cukup variatif, mulai dari Rp1.300.000 hingga Rp1.600.000. Tergantung dengan hari apa Anda akan pergi ke sana. Pembelian tiket sendiri bisa didapatkan secara pembelian online. Disneyland Hong Kong buka setiap hari mulai pukul 10.30 hingga 20.30 waktu setempat. Dan setiap harinya ada hal yang ditunggu bagi pengunjung, yaitu pertunjukan musik di tengah istana yang indah dan sorotan lampu-lampu menakjubkan yang akan menghibur Anda bersama keluarga sebelum Anda pulang. Pertunjukan tersebut dimulai pada pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu setempat. Pemirsa Berita Nasional TV, seperti itu tadi pertunjukan, wahana, dan keseruan yang ada di Disneyland Hong Kong pada hari ini. Semoga liputan saya kali ini dapat menghibur pemirsa yang sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Demikian dari Hong Kong, Sana Khairus melaporkan untuk Berita Nasional TV. Bye-bye. Ya, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial RI ini menggelar Bazar Ramadan 2025 dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan pada Jumat 7 Maret 2025. Kegiatan ini menyediakan beragam kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial RI menggelar Bazar Ramadan 2025 bertajuk Gerakan Pangan Murah pada Jumat 7 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu stabilisasi pasokan dan harga pangan pada bulan Ramadan. Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial RI Fatma Saifullah Yusuf mengatakan, bazar ini diadakan untuk menekan lonjakan harga yang biasanya terjadi pada bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Melalui kegiatan ini, pegawai bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Beragam produk tersedia di bazar ini mulai dari sembako, sayuran, buah-buahan, makanan beku, hingga daging dan ayam. Bazar ini diharapkan dapat meringankan beban para pegawai golongan 1, 2, P3K, honorer, serta PPNPN dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan. Ini Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial mengadakan kegiatan Bazar Murah tentu untuk mendukung kegiatan menekan harga-harga di luar, di mana biasanya kalau menjelang Lebaran atau di Ramadan itu harganya kan pasti naik ya, tapi kita memberikan harga yang jauh lebih murah daripada di harga luaran. Jadi ada sembako, kemudian ada sayur-sayuran, juga ada buah-buahan, ada juga frozen food, daging, ayam, dan lain sebagainya ya. Jadi saya
berharap ini bisa meringankan teman-teman dari golongan 1, 2, P3K, honorer, dan teman-teman dari PNPM. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Anggada Agung, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.